Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Wahyudi. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran geografi. Oke anak-anak, saya harap kalian sehat-sehat di rumah, jaga kesehatan, jaga ketakwaan kalian di rumah. Baik, video ini adalah video pertama. Video pertama ini berkenaan dengan pembahasan dari tugas 1. Nah, kita ini masuk ke materi dinamika atmosfer. Untuk yang pertama, kemarin saya harap kalian membuka PPT yang sudah saya share di e-learning dan kalian bisa mempelajari PPT itu, baik tugas 1 maupun tugas 2. Nah, di video ini kita bahas untuk yang pembahasan tugas 1 dulu. Oke, kalian bisa melihat video ini sambil lihat PPT ya. PPT-nya dilihat di laptop, videonya dilihat di HP, seperti itu ya. Nah, kemarin berkenaan dengan dinamika atmosfer, kalian pasti tahu atmosfer itu apa. Atmosfer itu adalah selubung udara yang menyelubungi bumi. Oke, dengan adanya atmosfer, kehidupan di permukaan bumi menjadi lebih terlindungi. Itulah alasannya kenapa selubung udara itu memiliki fungsi yang berbeda-beda setiap lapisannya. Nah, lapisan di atmosfer itu kemudian ada berapa? Ada berapa? Oke, benar itu. Ada 5 ya. Ada 5 lapisan di atmosfer. Apa saja? Ya, ada 5 lapisan atmosfer yang melindungi bumi kita. 5 lapisan atmosfer ini memiliki fungsi masing-masing. 5 lapisan itu apa? Bisa kita singkat seperti ini ya. Trostrameterex ya. Trostrameterex. Ini ada angkanya menunjukkan strata dari lapisan tersebut. Kita ke lapisan yang pertama. Ini ada troposfer ya. Troposfer yang bisa kita rasakan saat ini. Kemudian ada stratosfer, kemudian ada mesosfer, ada apa? Termosfer, dan terakhir ada exosfer. Oke. Lapisan-lapisan ini memiliki fungsinya masing-masing dan bisa kalian pelajari di PPT yang telah saya berikan. Nah, untuk mengefektifkan waktu, sekarang kita melakukan pembahasan dari tugas 1. Kita mulai dari nomor yang pertama. Nomor 1 dari tugas 1 kemarin adalah apa? Atau jelaskan perbedaan dari troposfer dan stratosfer. Oke, jawaban yang saya terima dari kalian nyaris benar semua dan lengkap. Di sini saya ingin melakukan pembahasan dari nomor 1 itu. Nah, perbedaan dari lapisan troposfer dan stratosfer itu berada pada yang pertama dari ketinggiannya. Troposfer itu terletak di ketinggian 0 sampai 20 km ya, atau sampai 0 sampai 10 km. Jadi troposfer ini ya, berangkat dari permukaan bumi kemudian naik sampai 20 km ke atas. Oke ya. Ini yang troposfer. Ini yang troposfer. Dari permukaan bumi sampai naik sekitar 20 km. Oke. Nah, di troposfer ini di sini ada yang namanya gejala cuaca. Awan ada di sini, kemudian hujan ada di sini. Jadi semua gejala cuaca itu berada di dalam lapisan troposfer. Seperti itu. Nah, di lapisan troposfer ini itu ada hukum ya. Ada sebuah hukum yang disebut sebagai hukum adiabatik. Oke. Hukum adiabatik ini apa? Hukum adiabatik ini adalah jika ya, jika kita naik jika kita naik 100 meter ya, maka suhu turun 0,6 derajat Celcius. Seperti itu. Dan jika kita turun 100 meter, maka suhu naik 1 derajat Celcius. Ini adalah hukum adiabatiknya yang ada di lapisan troposfer. Itu alasannya kenapa jika kita berada di lapisan troposfer, itu semakin naik ke atas, suhu semakin turun. Semakin turun ke bawah, otomatis turun ke bawah, maka suhu akan semakin naik.
Artinya, dataran tinggi lebih dingin daripada dataran rendah. Itu di lapisan troposfer. Nah, sementara di lapisan stratosfer, oke, itu dari 20 km kemudian naik ke atas sampai sekitar 50 km. Oke, dari 20 km naik sampai ke atas sampai 50 km. Nah, di lapisan stratosfer ini kebalik ya. Kalau di lapisan troposfer semakin naik, suhu semakin turun. Berbeda dengan lapisan stratosfer jika semakin naik ya, jika semakin naik, suhu juga semakin naik. Seperti itu. Jadi di lapisan stratosfer, jika semakin ke atas lapisan stratosfer, maka suhu akan semakin panas ya. Ini saya udah capek ini ya kakinya. Baik ya. Nah, seperti itu. Nah, di lapisan stratosfer ini yang paling terkenal adalah adanya lapisan ozon. Ozon itu bisa disingkat O3. Lapisan ozon. Lapisan ozon ini yang melindungi kita dari sinar UV atau ultraviolet yang dibawa oleh radiasi matahari. Dengan adanya lapisan ozon ini, kita terlindungi oleh itu. Saat ini lapisan ozon kita sedang pulih-pulihnya, sedang tebal-tebalnya. Kenapa? Itulah salah satu hikmah dari adanya virus corona. Polusi di jalan makin sepi sehingga ozon sedang memperbaiki diri. Jika bumi sudah selesai beregenerasi, saya harap manusia lebih tahu diri. Seperti itu. Sekarang kita next ke nomor 2. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 2. Nomor 2 itu soalnya adalah mengapa suhu di lapisan mesosfer bisa sangat rendah. Oke, kita ke sini. Tadi yang nomor 1 kita sudah membahas tentang troposfer. Troposfer kuncinya adalah di sini ada gejala cuaca. Petir, pelangi, awan, mendung, hujan, burung yang terbang itu lapisan ini troposfer. Nah, kunci dari stratosfer lapisan kedua adalah ozon. Ini kuncinya. Jadi, jika nanti soal waktu ulangan ada yang membicarakan tentang cuaca dan ditanyakan kira-kira itu ada di lapisan apa, jelas troposfer ini kata kunci. Jika ada ozon, kata kuncinya adalah tadi jawabannya adalah stratosfer. Sementara kita ke nomor 2 adalah mesosfer. Ya. Mesosfer itu adalah lapisan ketiga. Lapisan ketiga dari atmosfer kita. Nah, mesosfer ini itu suhunya paling rendah. Ya. Suhunya rendah. Bisa sampai berapa? Bisa sampai minus 110 derajat Celcius. Oke, kalau kalian di sana saya rasa udah beku. Seperti itu. 110 derajat Celcius suhunya. Oke, di lapisan mesosfer ini adalah lapisan yang berfungsi untuk menghancurkan meteor. Oke, untuk menghancurkan meteor. Meteor dihancurkan di lapisan mesosfer. Ini kata kunci untuk lapisan mesosfer. Baik. Nah, kenapa sih suhu di lapisan mesosfer itu sangat rendah? Ya, bisa rendah seperti itu, bisa sampai minus 110, karena di lapisan mesosfer ini adalah lapisan tengah dari atmosfer kita. 1, 2, 4, 5, tiganya di tengah. Berarti lapisan mesosfer ini lapisan tengah dari atmosfer kita. Apa hubungannya dengan tengah? Karena dia berada di tengah, sehingga apa? Radiasi matahari itu sedikit sekali yang diserap oleh lapisan mesosfer. Oke. Radiasi matahari sedikit sekali yang diserap oleh lapisan mesosfer. Radiasi matahari langsung dikirimkan ke stratosfer, ya, melubangi lapisan ozon, kemudian langsung terpapar ke lapisan troposfer. Jadi lapisan mesosfer itu hanya dilewatin saja. Seperti itu ya. Sehingga apa? Penyerapannya terhadap radiasi matahari menjadi sangat rendah. Rendah itu menyebabkan suhunya sangat kecil sekali ya, jadi sangat dingin sekali di situ. Selain itu juga alasan yang kedua adalah di lapisan mesosfer itu atom-atom yang berinteraksi di sana, ya, atom-atom yang berinteraksi di sana
itu menghasilkan radioaktif yang negatif. Radioaktif yang negatif artinya apa? Tidak ada reaksi radioaktif. Nah, jika tidak ada reaksi radioaktif, maka penyerapan radiasi tidak ada di situ atau bisa dikatakan sangat rendah. Itulah alasannya kenapa mesosfer menjadi sangat dingin. Kita lanjut ke nomor 3. Baik, lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Saya baca pertanyaannya dulu. Seberapa pentingkah peran dari lapisan keempat termosfer bagi kehidupan? Berikan penjelasannya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kata kunci dari terus terame, ya, kita sekarang mengkaji yang T, termosfer. Ketika mesosfer menjadi lapisan yang paling dingin suhunya, beda halnya dengan termosfer. Termosfer itu adalah lapisan atmosfer, ya, lapisan atmosfer yang paling panas, ya, yang paling panas, ya. Suhu di lapisan termosfer, ya, itu sangat tinggi, ya, bisa mencapai 120 derajat Celcius atau bahkan lebih. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 derajat Celcius, ya. Saya rasa kalau kita memanggang apapun di sana tidak akan bisa. Oke, ketika mesosfer berfungsi sebagai penghancur meteor, mesosfer berfungsi sebagai penghancur meteor, sementara termosfer itu memiliki fungsi apa? Memiliki fungsi sebagai apa? Sebagai tempat ionisasi, ya. Tempat ionisasi. Oke. Ionisasi itu apa? Ionisasi itu adalah proses penyubliman dari gas-gas yang berada pada lapisan termosfer. Jadi ionisasi itu adalah penyubliman dari gas-gas yang terdapat di lapisan termosfer. Itu disebut ionisasi. Nanti kalau lupa di repeat terus, ya, diulang terus. Baik. Kemudian, ya, karena ada proses ionisasi ini, itu memberikan manfaat bagi kehidupan di permukaan bumi. Apa? Salah satunya adalah kita bisa memantulkan gelombang radio melalui proses ionisasi ini. Karena gas, ya, gas yang ada di sini terionisasi, ya, terionisasi ini titik ini. Kemudian di sini ada pancaran apa namanya, gelombang radio, ya. Nah, gelombang radio ini dipancarkan ke atas, kemudian dipantulkan oleh gas-gas yang terionisasi ini, kemudian kita bisa saling terhubung. Oke, jadi gelombang radio bisa saling terhubung antar daerah, antar negara, itu karena gelombang itu dipantulkan oleh ionisasi yang ada di lapisan termosfer. Itu salah satu manfaatnya. Manfaat yang kedua adalah karena suhunya sangat panas, ya. Karena suhunya sangat panas, termosfer itu berfungsi sebagai lapisan yang menguraikan sinar X. Sinar X. Oke, tahu sinar X yang biasanya buat rongsen, buat sesar yang pakai laser itu, atau buat proses operasi itu sinar X. Nah, sinar X ini sangat berbahaya, lebih berbahaya sinar X daripada ultraviolet. Karena suhunya termosfer ini tinggi, sehingga apa? Sinar X yang sinar X yang seharusnya bisa menerpa tegak lurus, ya, yang seharusnya bisa menerpa tegak lurus ke permukaan bumi, itu menjadi bergelombang. Nah, menjadi teruraikan, bergelombang seperti ini. Sehingga apa? Ketika kita ada di sini, sinar X itu mulai melemah, ya, melemah karena sudah dipanasi oleh suhu yang sangat tinggi lapisan termosfer itu. Jadi itu adalah manfaat dari lapisan termosfer bagi kehidupan di permukaan bumi. Kita ke nomor 4. Oke, kita ke nomor 4, ya. Kita nomor 4. Saya harap kalian masih belum bosan melihat wajah saya karena ini kakinya sudah lelah, ya. Ini dibuat pada malam hari, ya, malam hari. Seperti itu. Tapi saya bilangnya selamat pagi. Baik, ini udah berkeringatan. Oke, nomor 4 pertanyaannya adalah
jelaskan proses terjadinya greenhouse effect. Oke, greenhouse effect itu bahasa Indonesianya adalah efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca. Green itu hijau, house itu rumah, efek itu dampak. Jadi bahasa Indonesianya efek rumah kaca. Seharusnya glasshouse effect. Baik. Oke. Greenhouse effect atau efek rumah kaca itu bukan berarti kita nggak boleh membangun rumah yang banyak kacanya. Tetapi itu sebuah kiasan ya, sebuah kiasan. Kita lihat seperti ini. Ini permukaan bumi. Oke, ini permukaan bumi. Ini adalah matahari. Oke. Kalian pasti paham, setiap saya nulis di papan tulis pasti berantakan. Begitu pula di rumah. Baik. Ini matahari ya, ini sun ya, ini matahari. Nah, idealnya kita bicara idealnya. Idealnya sinar matahari, matahari mengirimkan radiasinya untuk memanasi bumi. Cetas gitu ya. Seperti itu. Beberapa diserap, beberapa dipantulkan ke angkasa luar. Seperti itu. Kemudian diserap lagi, dipantulkan lagi. Seperti itu. Seharusnya seperti ini. Seharusnya ya. Saya harap kelihatan sebelah sini. Baik. Tetapi, karena manusia semakin banyak di bumi, sekitar 7,4 miliar orang yang ada di bumi, atau penduduk yang ada di bumi, membuat terbentuknya greenhouse effect. Nah, manusia di bumi itu membuat pabrik. Ya, membuat pabrik, kemudian membuat kendaraan bermotor, ya. Kemudian dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan CO2, mengeluarkan CO3, dan mengeluarkan yang paling parah adalah CFC. CFC itu adalah klorofluorokarbon yang berasal dari kulkas, AC, dan spray biasanya ya. Nah, klorofluorokarbon ini ya terbentuk di atas ya, terbentuk di atas, bercampur dengan aerosol dan awan-awan. Kemudian apa? Kemudian adalah sinar matahari ini ya, yang seharusnya dipancarkan ke atas ya. Karena di sini ada fluorokarbon ya, ada CFC, ada CO2, CO3, dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Dipantulkan lagi, jadi muter seperti ini pemantulannya. Dan kita ada di sini. Sehingga apa? Permukaan bumi semakin panas karena efek rumah kaca, greenhouse effect ini. Itulah alasannya kenapa kita harus lebih menjaga bumi kita dan menghindari proses-proses pembakaran fosil seperti ini. Kendaraan bermotor itu harus ramah lingkungan, dan kita harus meminimalisir pengeluaran CFC, klorofluorokarbon, yang berasal dari kulkas, AC, spray, atau yang lainnya, itu yang paling merusak lapisan ozon. Seperti itu. Nah, caranya gimana agar greenhouse effect ini bisa kita atasi atau bisa kita minimalisir? Caranya bisa kalian searching sendiri, dan semua jawaban kalian benar semua caranya. Mulai dari memilih untuk menaiki kendaraan umum atau bus, angkot, daripada menggunakan motor sendiri ya, meskipun saya kalian naik motor sendiri. Kemudian lebih meminimalisir penggunaan AC, meminimalisir penggunaan kulkas, dan yang pasti kita harus lebih sering menanam pohon. Oke ya, ini mau habis ini kayaknya memorinya. Oke, kita cut dulu untuk tugas yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Belum mati? Gimana ya? Loh, belum mati? Ya lihatan dari layarku sini loh. Aku harus mencet yang mana? Itu. Pindahkan dengan